Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba akan selalu berada di dalam dua keadaan, yaitu mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla ataukah ditimpa musibah dan malapetaka. Namun ketahuilah, nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba itu jauh-jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah takdirkan untuknya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Subhanallah, saking banyaknya dan besarnya serta melimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk sekedar menghitungnya pun kita tidak sanggup. Sementara musibah yang menimpa kita mungkin masih bisa kita hitung dengan jari. Namun jemaah sekalian, ternyata banyak orang yang kemudian malah tersesat ketika ditimpa musibah. Bahkan tidak sedikit yang marah dengan keadaan, menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka dia sudah dapat musibah. Ketika dia melakukan yang bertentangan dengan syariat, dia pun mendapatkan musibah yang lebih besar. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita ditimpa musibah fisik kita, lalu kita sikapi dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan syariat, maka justru kita tertimpa musibah yang lebih besar daripada itu, yaitu menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kami ingin mengingatkan 10 prinsip seorang muslim dalam menghadapi berbagai macam musibah, termasuk musibah wabah penyakit. Apakah penyakit yang berasal dari virus corona seperti yang sedang beredar saat ini, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Dan lebih khusus lagi, penyakit yang disebabkan oleh wabah. Maka insyaallah ta'ala kita akan membahas prinsip seorang muslim di dalam menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Prinsip yang pertama, seorang muslim hendaklah mengimani dan menguatkan keimanannya bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Bukan hanya baiknya, buruknya pun. Seperti musibah, penyakit, virus-virus yang tersebar, semuanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Furqan ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka dia yang menakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dalam surat Al-Qamar 49 kata Allah,
Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi jemaah sekalian, segala sesuatu adalah takdir Allah, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk semua musibah dan malapetaka yang terjadi di muka bumi ini. Allah ingatkan juga dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab, yaitu di catatan takdir Al-Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita imani apapun yang terjadi merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu jemaah sekalian, seorang hamba yang beriman bahwa musibah itu adalah takdir Allah, maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya. Jadi ini termasuk hikmah musibah yang terbesar. Ketika kita mengimani musibah itu adalah takdir Allah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Sebagaimana di surat At-Taghabun ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi, kecuali dengan izin Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Artinya kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak mungkin terjadi. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan hidayah atau tambahan hidayah kepada hatinya. Subhanallah. Ini di antara hikmah musibah, agar Allah menambahkan hidayah kepada kita apabila kita kuatkan keimanan kita bahwa musibah ini terjadi semuanya dengan takdir Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan secara khusus Rasulullah SAW telah berbicara tentang penyakit menular. Bagaimana terjadinya? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada kesialan kecuali yang Allah tetapkan. Dan tidak ada burung hantu. Maksudnya burung hantu kalau datang, mereka meyakini akan ada orang yang mati. Maka itu tidak ada, itu khurafat. Dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, wala nau'a wala gula. Dan tidak pula ada bintang yang bisa memberikan pengaruh terhadap peristiwa di muka bumi. Tidak pula ada hantu yang bisa menyesatkan manusia, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menafikan 6 perkara. Nomor 1 adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Maksudnya apa? Penyakit menular itu terjadi dengan takdir Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Dan bahkan wabah itu telah menyebar di satu negeri. Apabila Allah menghendaki seseorang terkena wabah tersebut, maka dia pasti kena. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin dia kena. Jadi semuanya harus kita yakini terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, prinsip pokok yang pertama. Bagi seorang muslim menghadapi berbagai macam peristiwa, termasuk musibah dan malapetaka, dan lebih khusus lagi adanya wabah penyakit menular.